repot lagi. Mana kerjaan banyak, dihargain enggak, bikin malas kerja deh. Iya kan, mana aku sekarang lagi sakit gigi ini, nggak ada asuransi kesehatan dari perusahaan. Please deh, ini tuh udah hari Jumat, aku tuh udah ada jadwal ngedate tau. Nggak mikirin kita banget ya, gimana kinerja kantor mau naik. Iya kan? Ada ibu. Silakan duduk. Oke, baik. Jadi akhir-akhir ini saya mendengar bahwasannya kinerja dari rekan-rekan menurun karena ada banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk, sehingga dengan ini maka saya putuskan mulai dari minggu depan akan ada insentif tambahan sebagai motivasi untuk rekan-rekan semua yang berhasil mencapai target kita di bulan ini. Oke. Jadi teman-teman semua, ini adalah fitur terbaru dari Ya, jadi kayaknya ini ada yang salah deh, datanya boleh dibenerin ya. Kayaknya kita harus tambah fitur baru deh. Ya, Selasa bisa ya kalian? Selasa Bisa. Oke, sip. Pokoknya kita harus semangat biar kita dapat mencapai target. Iya betul. Kita harus semangat nih karena kita bakal dapet ini di reward katanya dari atas. Mencapai target. Betul, kita harus semangat nih. Kayaknya Selasa bisa ya kalian? Motivasi merupakan proses psikologis yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang dalam mencapai suatu tujuan. Lalu, sumber daya pada dasarnya merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti sumber daya manusia yang berfokus pada individu yang bekerja di dalamnya. Sedangkan menurut Gary Dester, manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, serta mengurus hubungan kerja, kesehatan, dan keselamatan serta keadilan di tempat kerja. Selanjutnya adalah teori motivasi. Penting bagi perusahaan untuk mengetahui teori-teori motivasi agar perusahaan itu dapat mengembangkan dan mendorong pegawai agar bekerja secara efektif dan efisien. Berikut beberapa teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu terbagi secara tingkatan seperti piramida, di mana kebutuhan dasar itu harus terpenuhi secara terlebih dahulu. Yang pertama itu ada tingkatan fisiologi kebutuhan dasar, yang kedua ada kebutuhan akan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri atau pengembangan diri. Selanjutnya itu ada teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Teori ini merupakan penyederhanaan dari teori Maslow, di mana teori ini tuh cuma terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan akan ekstensi, yaitu kebutuhan akan keberadaan. Yang kedua adalah relatedness, kebutuhan akan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan growth atau kebutuhan untuk mengembangkan diri. Dimana kalau di teori ini tuh tidak tersusun secara hierarki, dimana kita bisa memenuhi kebutuhan yang tinggi dulu atau kebutuhan yang dasar dulu. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi motivasi sumber daya manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang mencangkup kebutuhan pribadi, minat, dan juga dorongan untuk mencapai tujuan dan juga untuk mendapatkan kepuasan diri. Yang kedua adalah faktor eksternal yang merupakan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang mencangkup adanya pemberian insentif ataupun suatu tekanan seperti imbalan, penghargaan, hukuman, sanksi, dan juga lingkungan kerja yang berpengaruh pada pencapaian tujuan. Selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk motivasi sumber daya manusia. Yang pertama berdasarkan sumbernya itu ada motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri individu seperti kebutuhan, harapan, dan juga keinginan untuk berkembang. Dan motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari faktor luar individu seperti gaji ataupun promosi yang ingin dicapai. Yang kedua berdasarkan jenis pendekatannya itu ada motivasi positif, yaitu memotivasi karyawan melalui penghargaan seperti bonus ataupun fasilitas untuk meningkatkan semangat dan produktivitas kerja. Dan motivasi negatif yaitu memotivasi melalui sanksi atau hukuman bagi karyawan yang tidak memenuhi standar kerja. Selanjutnya, motivasi berdasarkan bentuk insentif. Yang pertama yaitu insentif material. Motivasi insentif material yaitu motivasi dalam bentuk uang atau barang yang bernilai ekonomi. Yang kedua yaitu insentif non material, yaitu motivasi yang memberikan kepuasan psikologis seperti penghargaan atau pengakuan atas prestasi. Dan yang ketiga yaitu kombinasi insentif, penggabungan insentif material dan non material untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis karyawan secara bersamaan.
Motivasi sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih terlibat dalam pekerjaan, memiliki komitmen yang kuat, dan mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, motivasi kerja seringkali menghadapi beberapa hambatan, antara lain yang pertama, lingkungan kerja yang kurang mendukung, kemudian rendahnya moral kerja dan disiplin, serta resistensi terhadap perubahan dan juga perkembangan teknologi. Selain itu, kurangnya kesempatan pengembangan kompetensi dan sistem organisasi yang tidak memberikan penghargaan ataupun peluang karir juga dapat menurunkan motivasi karyawan. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi perlu menciptakan sistem kerja yang mampu mendukung kebutuhan dan juga perkembangan karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi motivasi sumber daya manusia. Baik, peningkatan motivasi sumber daya manusia memerlukan strategi yang terencana agar organisasi mampu mencapai kinerja yang optimal. Pendekatan manajemen SDM itu kalau tepat dapat meningkatkan keterlibatan kerja serta memperkuat komitmen individu terhadap organisasi. Selain itu, strategi motivasi perlu menyesuaikan perkembangan teknologi dan juga dinamika organisasi melalui pelatihan, kepemimpinan yang efektif serta budaya kerja yang positif. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menaikkan motivasi kerja. Antara lain, pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan merasa nyaman, dihargai dan juga lebih termotivasi dalam bekerja. Yang kedua adalah dengan melakukan pelatihan dan juga pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi serta kesiapan menghadapi perubahan kerja. Yang ketiga, dengan penguatan budaya organisasi dan juga kepemimpinan agar tercipta komunikasi yang baik dan juga komitmen kerja yang kuat. Yang keempat adalah dengan sistem penghargaan yang adil sehingga kontribusi karyawan itu diakui secara transparan. Dan yang terakhir adalah dengan pemberdayaan karyawan, yaitu dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan sehingga meningkatkan motivasi intrinsik dan juga rasa memiliki terhadap organisasi.